Halo, selamat berjumpa kembali dengan Sandi Sularso Hello Channel. Dalam konten saya kali ini saya akan membahas masalah yang berkaitan dengan keinginan rakyat kepada calon presiden 2024 nanti. Yaitu calon-calon tersebut ini ada beberapa keinginan yang harus diwujudkan atau dimohon untuk diwujudkan siapa saja yang terpilih nanti, yaitu dari keluarga Bodronoyo Kiai Semar dan anak-anaknya, yaitu Gareng, Petruk, dan Bagong, ya. Kiai Semar adalah pemomong anak-anaknya yang selalu mengikuti Raden Mas Harjuno di mana saja, ya. Kiai Semar bilang sama anak-anaknya, wah anak-anakku, obah ugek-ugek aku obah supaya bisa bergerak dan untuk kehidupan. Anak-anakku Gareng, Petruk, dan Bagong, apa keinginan-keinginanmu kepada calon presiden 2024 nanti? Nanti saya tanya, coba sampaikan kepada saya biar didengar kepada calon-calon presiden nanti. Jadi Kiai Semar ini menyampaikan seorang calon presiden itu harus punya misi dan visi, ya. Kalau tidak punya misi dan visi, aduh, repot. Berarti tidak terarah dalam programnya. Nah, visi misi itu di Indonesia jelas ada di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Di situ ada misi dan visi bagi bangsa Indonesia, khususnya pemimpin-pemimpin bangsa harus melihat apa itu isi pembukaan Undang-Undang Dasar 45 sampai alinea keempat. Perlu dijabarkan dan ditegaskan dalam praktek memimpin bangsa ini yang berdasarkan pada Pancasila. Itu syarat-syarat bagi calon presiden harus punya misi dan visi yang ada dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45, ya. Yaitu visinya bangsa yang merdeka. Kita punya visi bangsa yang merdeka. Kita sudah merdeka. Kita dalam bergerak apapun bahwa kita adalah bangsa yang merdeka. Harus punya jiwa bersatu. Apalagi sekarang ini sudah
dijadikan masalah bersatu kesatuan Republik Indonesia, yaitu dalam NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bangsa kita adalah bangsa yang berdaulat, ya, adalah bangsa yang berdaulat, ya, dan bangsa yang adil dan makmur, ya. Jadi setiap pemimpin nanti kalau jadi harus mewujudkan cita-cita bangsa Indonesia, ya. Visi ke depan ini salah satunya adalah adil dan makmur, ya. Adil dan makmur harus diusahakan, ya, dan diwujudkan ketika memimpin bangsa Indonesia ini dari Sabang sampai Merauke. Kemudian misinya di sini jelas dalam alinea keempat, ya, melindungi segenap bangsa Indonesia. Tidak lupa memajukan kesejahteraan umum, ya bukan kesejahteraan pribadi atau kelompoknya, tapi kesejahteraan umum, berarti kesejahteraan publik seluruh rakyat Indonesia. Dari Sabang sampai Merauke. Kemudian dalam alinea keempat itu ada misi, ya, yang dibawa bahwa pemimpin bangsa Indonesia harus bagaimana mewujudkan, mencerdaskan seluruh rakyat Indonesia, harus cerdas dalam kehidupan berbangsa. 4, yaitu dalam alinea keempat ini ikut melaksanakan ketertiban dunia, bahwa bangsa Indonesia sebagai negara yang bebas dan aktif ikut melaksanakan ketertiban dunia, ya. Bagaimana negara punya tetangga seluruh dunia ini, ya, agar negara ini rukun, tentram, tertib, adil dan makmur, ya, melalui persatuan bangsa-bangsa dunia, yaitu PBB, Perserikatan Bangsa-Bangsa, bahwa hidup manusia di dunia ini dalam bernegara harus rukun, ya, bermusyawarah, semua bisa diatur, bisa dibicarakan sesuai sejarah masing-masing dan aturan negara di dunia ini, ya. All can be arranged, ya, semua bisa diatur, tapi sesuai dengan alur sejarah masing-masing negara, ya. Ikule Selanjutnya, anak-anakku, misi. Sebetulnya misi ini adalah proses seorang pemimpin yang harus dilalui nantinya ketika terpilih, ya, sebagai dasar untuk memimpin bangsa Indonesia nanti. Selanjutnya, sebetulnya calon pemimpin juga tidak lepas dengan visinya. Visinya yaitu
Visi adalah seorang pemimpin harus punya tujuan masa depan, Le. Ya, pemimpin harus punya tujuan masa depan. Memimpin bangsa ini ke depan mau dibawa kemana, harus punya konsep yang jelas yang dituangkan dalam visi misi yang diajukan kepada rakyatnya. Romo mau tanya kepada Gareng. Le Gareng, mrene. Apa maumu? Keinginanmu yang mau disampaikan kepada calon presiden tahun 2024 nanti. Romo, Kiai, Romo, iya Romo, inggih, Gareng punya andil untuk urun rembuk, Romo, nggih Romo, yaitu calon presiden harus bisa menciptakan adil dan makmur, Romo. Oh ya, apik. Ya, bagus. Kemudian setelah menciptakan adil dan makmur, juga tidak lepas dari pembangunan yang lain yang sudah dilakukan sebelumnya dilanjut untuk lebih baik, yaitu ya, membangun industri pesawat terbang, mobil, motor, ya, dilanjutkan lagi lebih baik. Juga tidak lupa Romo, yaitu seluruh rakyat Indonesia di desa-desa dan kota-kota yang belum maju perlu ada perubahan pasar modern, ya, dari pasar-pasar yang kumuh harus dibenahi menjadi pasar yang modern, ya, bersih dan sehat. Makanannya juga tempatnya bersih dan sehat. Iya Le Gareng, kowe pinter. Bener, mudah-mudahan Le calon pemimpin mendengar dan mewujudkannya. Amin ya Le Gareng. Inggih Romo, inggih. Selanjutnya saiki kowe tole Petro, apa maumu urun rembuk kepada calon presiden 2024 yang terpilih nanti? Inggih Romo, Petro punya keinginan melanjutkan pembangunan yang sudah ada, yang sudah lancar, ya, yaitu melanjutkan pembangunan jalan tol seluruh Indonesia, jalan desa Romo juga harus beraspal semua, ya, jalan-jalan tidak jeblok kalau hujan. Selanjutnya perlu dibentuk jembatan-jembatan di sungai-sungai kecil maupun yang besar, biar Romo transportasinya lancar. Kowe pinter Petro. Terus apa meneh? Apalagi kowe kamu Petro? Oh ya, ini Romo. Ini saya teringat kemarin tempat penyeberangan Jawa ke Bali, ya, itu airnya surut, ya, air laut untuk penyeberangan itu surut sampai dangkal, jadi perahunya ndak bisa nyebrang.
Berdasarkan itu Romo, perlu dibangun jembatan Pulau Jawa ke Bali. Seandainya airnya surut tidak masalah lewat jembatan. Itu Romo. Iya kowe pinter. Bener usulmu apik. Semoga didengar calon-calon presiden yang akan datang dan diwujudkan. Selanjutnya yang ketiga, wih, anakku sing lemu bagus, Bagong, ya Bagong, Gong, Romo wis tako, kamu mau urun rembuk apa untuk calon presiden 2024 nanti? Bagong mau urun rembuk Romo. Apa coba? Yaitu ini Romo, calon presiden yang terpilih mewujudkan transportasi di Kalimantan. Maksudmu apa le? Yaitu dibangun kereta api ya. Transportasi kereta api keliling di Kalimantan. Ada jalur kereta api dibangun nanti. Iya ya bener kowe Bagong ya. Terus apa meneh? Juga di Papua transportasi perlu dibikin jalur kereta api lingkar Papua. Bisa nanti dibikin terowongan di bawah gunung. Ya, itu akan lebih ngirit Romo. Daripada naik pesawat terbang, biayanya boros, transportasinya tidak bisa memuat yang berat-berat. Kalau kereta bisa berat-berat Romo. Iya bener kowe pinter le Bagong. Mudah-mudahan suaramu didengar oleh calon presiden 2024. Iya Romo. Amin. Demikian saudara-saudara sekalian, apa yang saya sampaikan dalam Sandi Sularso Lo Channel mudah-mudahan bermanfaat bagi bangsa dan negara Indonesia. Sekelumit pemikiran apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat dan dapat diterima semua pihak. Amin. Terima kasih. Sampai jumpa pada produk yang akan datang oleh Sandi Sularso Lo Channel.